Bab 2427. Telapak besar darah. Itu juga merupakan tanda bahwa dia akan meninggalkan pusat badai yang tenang dan memasuki area berbahaya. Di tepi inilah Eric Kin berhenti. Eric Kin bergerak dan langsung masuk ke kedalaman laut. Sebelumnya, Alexius Liu akan berada beberapa mil jauhnya dari Eric Kin dan terus memantau. Tetapi sekarang, dia telah memutuskan untuk membunuh Eric Kin. Dia juga menyelam ke laut dan terus mendekati Eric Kin. Namun meskipun Alexius Liu memiliki niat membunuh, dia tetap mengandalkan energinya dengan hati-hati, bahkan menyembunyikan keberadaannya dengan lebih halus dari sebelumnya. Semakin dekat dengan waktunya membunuh, harus semakin tenang dan berhati-hati. Laut badai terletak di kedalaman laut yang tak berujung, dan kedalaman laut di sini sangat dalam. Namun selama kultivator fase penilaian mempercepat kecepatan, mereka bisa mencapai dasar laut dengan sangat cepat. Tentu saja, ini juga alasan mengapa setelah badai langit dan bumi, sejumlah besar iblis monster melarikan diri ke segala arah dan iblis monster yang tersisa terluka parah atau tidak sadarkan diri. Kalau tidak, jika kultivator ingin menyelinap ke laut di sini, tanpa kultivasi fase penilaian 2 kegagalan, mereka tidak usah berharap. Tepat ketika Eric Kin sampai di dasar laut dan mengambil senjata berharga yang bersinar dari kedalaman pasir di bawah kakinya. Tiba-tiba, di sekitar dasar laut tiba-tiba bergetar. Kemudian, untaian energi hitam melonjak dari segala arah sepanjang 100 meter di sekitar Eric Kin. Dengan mengalir di sepanjang laut, dalam sekejap, energi berubah menjadi substansi substantif, seperti telapak tangan besar yang keluar dari dasar laut, tiba-tiba tertutup, dan benar-benar mengurung Eric Kin dalam jarak 100 meter ini. Energi hitam ini datang dengan tiba-tiba dan menyebar dengan sangat cepat. Eric Kin terperangkap di dalamnya hanya dalam sekejap. Ekspresi Eric Kin berubah. Setelah menyimpan senjata berharga, pedang kintong di tangannya tiba-tiba menebas penghalang hitam. Ilmu sihir macam apa ini? Eric Kin sengaja mengetesnya. Teng. Namun cahaya pedang lewat, hanya ada suara tajam dari perisai energi hitam dan sama sekali tidak meninggalkan jejak. Hehe, teman seiman, tidak kusangka akan bertemu denganmu dengan cara seperti ini. Suara yang agak suram memecah ketenangan tempat ini. Di belakang Eric Kin, energi hitam bangkit kembali, dan berkumpul menjadi sebuah banyangan. Dia adalah Alexius Liu. Selain itu, aku sarankan kamu jangan coba-coba untuk menghancurkan telapak besar darah iblisku. Benda ini aku buat dengan pengorbanan dari membunuh lebih dari 3 juta manusia dan juga mengandung darah segar banyak kultivator. Kamu tidak mungkin bisa menghancurkannya. Alexius Liu menggeleng dengan santai ketika melihat Eric Kin terus mengeluarkan cahaya pedang. Dibuat dengan pengorbanan, ini bukan ilmu sihir, tetapi senjata berharga. Hartamu ini lumayan hebat. Eric Kin mengangkat alis dan menyadari arti kata-kata Alexius Liu. Penghalang hitam ini memang sedikit berbeda dari ilmu sihir, dan itu sangat keras. Eric Kin menemukan banyak harta karun tipe sangkar, tetapi dengan upaya kekuatan penuh barusan, penghalang ini tidak rusak sama sekali. Itu tidak terlalu umum. Setelah mencoba beberapa kali, dia bisa merasakan ketidakbiasaan benda ini. Tentu saja, jika menggunakan ilmu sihir, meskipun jaraknya 100 mil, wakil ketua sekte Dai mungkin akan dapat merasakan pergerakan di sini. Tetapi telapak besar darah iblisku berbeda. Jika menggunakan benda ini tidak memiliki ilmu sihir dan tidak ada reiki yang menyebar, kata Alexius Liu sambil tersenyum. Jadi, ini adalah harta karun yang digunakan untuk membunuh orang lain dan dapat dilakukan dengan tanpa diketahui orang lain, kata Eric Kin dengan datar. Ya, jangankan kamu, bahkan orang kuat fase penilaian 1 penurunan pun tidak bisa melarikan diri, kata Alexius Liu dengan penuh kemenangan. Kamu mau membunuhku?
Teman seiman tidak salah. Kamu dan aku tidak pernah saling kenal dan tidak ada dendam. Kamu dan aku memang tidak ada dendam, tetapi kamu seharusnya tahu kebenaran tentang keunggulan memancing keirian. Kamu mati di sini karena memiliki harta yang seharusnya tidak kamu miliki. Sepertinya kamu mengetahui rahasiaku, kata Erikin sambil menggeleng. Tapi aku sangat penasaran, apa maksudmu dengan wakil ketua sekte Dai? Benji Dai bukan pemilik kapal, tetapi anggota sekte. Hehe, aku mungkin sedikit bersemangat jadi aku tidak sengaja mengatakannya, tetapi memberitahumu juga tidak apa-apa. Wakil ketua sekte dan kami adalah pemburu yang datang untuk menangkap orang-orang bodoh seperti kalian, dan kamu akan segera mati. Sebenarnya kamu seharusnya berterima kasih padaku, lagi pula dibandingkan dengan kehidupan sengsara setelah ditangkap. Meskipun kamu diambang kematian sekarang, tetapi setidaknya mati dengan enak. Tentu saja, aku tiba-tiba mengatakan ini, kamu pasti tidak padam, tetapi tidak apa-apa. Alexius Liu menyeringai dan merasa bahwa dia telah banyak bicara. Dia melambai, pengalang hitam di sekitar mulai bergerak dan terus menyusut menuju posisi Erikin. Dan di dalam kabut hitam, beberapa jari muncul, benar-benar seperti cakar iblis yang akan meremas Erikin, lalu meremukkannya. Alexius Liu menatap Erikin dan tersenyum. Begitu dia mengerahkan telapak besar darah iblis, dia tidak pernah membiarkan lawannya kabur sekalipun. Bahkan saat dia berada di Gunung Sihir, gurunya pun begitu. Karena telapak besar darah iblis cukup kuat dan merupakan alat membunuh yang paling dia andalkan. Saat itu dia hanya seorang murid biasa dari sekte kelas 2 di wilayah selatan. Karena tidak sengaja mendapatkan barang iblis ini, membuat dia membunuh rekan seperguruannya dan bahkan penatua sepanjang jalan dan terus menjarah sumber daya, yang merupakan kunci kebangkitannya. Karena sudah sering menggunakannya, Alexius Liu mengembangkan kebiasaan saat menggunakan harta ini. Yaitu dia ingin berdiri di depan orang itu dan melihat reaksinya ketika telapak raksasa itu terus menutup. Sebelum para kultivator itu mati, mereka akan mengutuk dengan marah atau berteriak panik atau bahkan berlutut untuk memohon belas kasihan. Bahkan jika orang yang tenang dan bisa menyamarkan pikiran, dia pasti akan menunjukkan reaksi sebenarnya sebelum mati. Alexius Liu juga sangat menantikan emosi seperti apa yang akan ditunjukkan oleh orang seperti Erikin, yang baru saja mendapatkan begitu banyak harta tetapi langsung dibunuh olehnya sebelum bisa menggunakannya. Telapak darah raksasa terus menutup, tetapi ekspresi Erikin yang berada di dalamnya tetap tidak berubah. Dia sama sekali tidak marah atau memohon atau panik. Erikin hanya menatap Alexius Liu dengan kasihan. Sekte kalian total mengirim 19 orang kan? Apa yang kamu katakan? Ekspresi Alexius Liu tiba-tiba berubah dan tiba-tiba melihat ke Erikin. Ekspresi Erikin masih tenang dan dia juga menatap Alexius Liu. Begitu berbicara, dia langsung membuat Alexius Liu menjadi tegang. Selain Benji Dai dan 8 pengawal lainnya yang terlihat, masih ada 10 orang yang bersembunyi di antara kami, yang kultivasinya fase penilaian tingkat awal ada 5 orang dan 1 penurunan ada 5 orang, total ada 6 pria dan 4 wanita. Apakah aku benar? Badai langit dan bumi tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi kalian sudah tahu sejak awal, master obat yang menghilang di perjamuan apoteker tahun-tahun sebelumnya juga ada hubungannya dengan kalian, ya kan? Pola dewa di kapal spiritual tidak hanya digunakan untuk melawan badai langit dan bumi, tetapi untuk mengurung kami di dalamnya pada waktu yang tepat, bukankah begitu? Duar. Alexius Liu tertegun dan merasakan rasa ngeri menyebar ke seluruh tubuhnya. Ternyata kamu mengetahui semuanya. Tetapi mana mungkin? Alexius Liu menatap Erikin dengan ekspresi tidak percaya. Masalah sekte iblis adalah rahasia besar, mereka mencoba menipu orang-orang untuk mencapai jalur luar laut dengan lancar di sepanjang jalan. Bersambung.